Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handriani Adelia Putri Permata dari kelas MBSA yang akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar manajemen. Soal yang pertama adalah apa yang kalian pahami tentang manajerial? Yang saya pahami tentang manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Pelaku manajerial sering disebut dengan manajer. Soal yang kedua adalah bagaimana kalian dapat menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus berikan contohnya. Menerapkan konsep manajemen dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan memanajemen waktu. Dengan kita yang bisa memanajemen waktu, akan tercapainya sebuah waktu yang tersusun secara efektif. Setiap orang harus memiliki prinsip, tujuan, target, dan manajemen waktu yang baik. Contoh manajemen waktu yang bisa kita prioritaskan adalah yang pertama, kegiatan yang mendesak dan penting. Yang kedua adalah kegiatan yang mendesak dan penting. Kegiatan yang mendesak tetapi tidak penting. Yang ketiga adalah kegiatan yang penting tetapi tidak mendesak, serta kegiatan tidak penting dan tidak mendesak. Dengan pola waktu tersebut, setiap orang dapat menentukan prioritas waktunya. Soal yang ketiga adalah bagaimana pengaruh lingkungan eksternal dan internal dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi atau perusahaan, yang meliputi variabel-variabel di luar organisasi atau perusahaan yang dapat berupa tekanan umum dan trendy dalam lingkungan sosial yang terbagi dalam variabel peluang dan ancaman. Pengaruh lingkungan eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kekuatan hukum dan politik teknologi, sumber daya pesaing, selera pelanggan, dan pengelolaan perusahaan. Sedangkan lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi dan secara langsung memiliki pengaruh pada organisasi. Yang menjadi pengaruh di lingkungan internal adalah karyawan, manajemen, pemegang saham, modal, dan peralatan fisik. Soal yang keempat adalah jika kalian sebagai pemimpin, bagaimana kalian bisa melakukan proses perencanaan dan pengorganisasian secara tepat. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan manajemen. Pada saat proses perencanaan yang tepat jangan dijadikan sebagai pelengkap dokumentasi administrasi, tapi perencanaan ini harus dicatat sebagai bagian yang terfokus dari proses yang disusun secara profesional, sehingga berfungsi dan bermanfaat sebagai panduan dalam terlaksananya segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan. Pengorganisasian adalah menentukan posisi anggota yang ada dalam suatu organisasi agar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, hingga dapat menggerakkan roda organisasi untuk mencapai tujuannya. Proses pengorganisasian yang tepat adalah untuk mengatur anggota organisasi atau sumber daya manusia untuk bekerja semaksimal mungkin dan dapat menghadapi kendala yang mungkin ada dalam rangka mencapai prestasi yang baik. Pemimpin yang baik biasanya memiliki sikap attitude yang tenang dan positif, membuka komunikasi, mengajari bukan memerintah, memberi pandangan mengenai goal dan ekspektasi, dan yang terakhir adalah memberikan dan meminta feedback. Soal yang kelima adalah ketika terjadi suatu masalah dalam organisasi ataupun perusahaan, apa yang harus kalian lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Yang harus kita lakukan adalah selesaikan masalah bersama. Selain itu, pastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi yang paham mengenai masalah tersebut mengerti cara menyelesaikannya. Hal ini bertujuan agar setiap insan dalam organisasi memiliki visi dan misi yang sama. Kondisi inilah yang akhirnya memberikan dampak positif untuk organisasi, hingga konflik tersebut bisa terselesaikan dengan lancar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.